Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas prediksi dividen ya dari ITMG nih. Kalau di video sebelumnya kan sudah ada ini ya, prediksi dividen PTBA. Nah sekarang nih sesama saham batubara ya, ITMG, yang labanya juga turun ya, sama seperti PTBA. Nah apakah masih ada potensi dividen jumbo ya dari ITMG ini? Nah selain itu di public expose beberapa hari lalu juga ada pertanyaan ya mengenai dividen di public expose itu. Nah dijawab oleh manajemen ya. Nah kira-kira bagaimana bocorannya? Simak terus videonya ya sampai akhir ya, karena akan ada beberapa informasi terkait rencana-rencana bisnis ITMG yang mungkin berguna untuk teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin menginfokan beberapa video ya yang sudah saya buat ya. Ini yang terbaru ya, PTBA ya, yang biasanya akan bagikan dividen di bulan April, Mei atau Juni gitu ya. Nah di video ini saya bahas kira-kira berapa ya dividen dari PTBA ya. Lalu ada juga berita tentang Adaro, lalu ada saham batubara lain ya yang biasanya bagi dividen 3 kali dalam setahun. Lalu ada perusahaan listrik swasta dan juga ada saham bank ya yang mungkin akan memberikan dividen cukup besar ya di tahun depan. Nah jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, bisa silakan cari di kolom deskripsi, nanti saya taruh linknya, atau cari saja searching di playlist dari channel Investor Jelata ini. Oke, langsung kita mulai ya ke sejarah Indo Tambang Raya Megah ya. Singkat aja sejarahnya, didirikan di bulan September 87 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 88 ya. Dan IPO sudah cukup lama ya, di 18 Desember 2007. Nah saat ini ITMG masih dikuasai oleh Bampu nih ya, perusahaan yang base-nya ada di Thailand ya. Jadi Bampu ini menguasai 65%. Sisanya 30% dikuasai oleh publik ya, dimana di sini ITMG memiliki beberapa anak usaha ya. Ini semua batubara ya, Indominco, Truba Indo ya. Lokasinya berbeda ya. Dan ini adalah jumlah cadangannya ya, abu-abu jumlah cadangan batubaranya, sedangkan yang ungu ini adalah jumlah sumber dayanya ya dari batubara tersebut. Dimana bisa paling besar bisa lihat di sini yang Barinto ya, yang di Kalimantan Timur dan Tengah ya. Oke, nah ini semuanya ada di Pulau Kalimantan ya, tambang dari ITMG ini ya. Ada di Kalimantan Timur, Tengah ya. Ini ada juga di Kalimantan Selatan ya. Nah ini ada satu tempat tambang ya yang belum beroperasi tapi akan segera beroperasi ya, yang direncanakan akan beroperasi tahun depan nih, yaitu yang Geraha Pancakarsa ya. Dia ada di Kalimantan Timur ya. Dimana ini nilai kalor dari batubara di Geraha Pancakarsa ini atau GPK itu sekitar 3.600 sampai dengan 3.800 kilokalori per kilogram ya. Jadi direncanakan akan mulai beroperasi tahun 2024 ya. Jadi di tahun 2024 ditargetkan akan memproduksi 1 juta ton ya, 1 juta ton. Lalu di tahun depannya lagi naik terus sampai 2 dan 3 juta ton ya di tahun 2006. Jadi akan menambah volume produksi dari ITMG nih ketika GPK ini akan dioperasikan ya. Nah saat ini tahun 2022 sampai kuartal pertama 2023 ya, sudah dilakukan pembukaan lahan untuk jalan tambang ya. Lalu di kuartal 2 2023 sudah melakukan pengeboran sampel ya. Lalu ada mulai mengirimkan peralatan berat ya. Nah di kuartal ketiga ini ya, dari maksudnya September sampai sekarang ya, sudah mulai pengiriman material untuk membangun conveyor untuk transport batubaranya ya. Lalu ini jalan tambangnya sudah selesai. Lalu ada juga uji fisik dermaganya nih ya untuk bongkar muat ya. Jadi tahun depan ditargetkan mulai beroperasi gitu ya. Nah ini adalah sektor-sektor bisnis dari TMG ya. Di dua ini mah udah dari dulu ya, pertambangan dan juga jasa energi ya, dan dia mulai akan merambah ke pelabuhan juga nih rencananya, akan mungkin jadi operator ya pelabuhan gitu mungkin ya, dan juga sudah masuk ke energi terbarukan ya. Yang sudah terrealisasi adalah yang solar PV ya, yang berbasis tenaga surya. Lalu dia juga mungkin akan masuk ya, ini rencana ya, yang pembangkit listrik tenaga air ya, lalu gasifikasi batubara dan juga mungkin ini ya, carbon trading nih, mungkin dia akan merambah ke sana juga ya. Tapi yang sudah terrealisasi adalah yang energi surya ya. Jadi mereka juga menargetkan ya, sampai tahun 2025 mereka akan mengaccelerate ya
bisnis yang lebih greener ya, lebih smarter, lebih greener, makanya mereka mulai masuk ke energi terbarukan. Oke, nah yang energi solar PV ini ya, dia baru saja mengakuisisi ya perusahaan Suryanesia nih. Ya, sebuah perusahaan solar as a service ya, baru diakuisisi di November yang lalu ya. Ya, jadi solar as a service bisnis itu jadi misalnya ada sebuah pabrik atau perusahaan yang ingin membangun pembangkit listrik ya, rooftop lah biasanya gitu ya, seperti yang ada di gambar ini. Itu nanti dipasangin oleh Suryanesia gitu ya, semuanya instalasi dan sebagainya. Nah, si pemilik pabrik ini atau pemilik gedung ini nanti tinggal bayar sejumlah listrik yang dipakai gitu ya. Ya, jadi kayak tinggal terima beres, nanti dia tinggal bayar sesuai yang dipakai, berapa kWh yang dipakai oleh perusahaan atau pabrik tersebut gitu ya. Nah, ini dia baru mengakuisisi, ini kan berita di 30 November 2023 ya. Jadi dia sudah menyelesaikan proses akuisisi saham perusahaan Suryanesia nih di kuartal 3 ini. Alasan akuisisi ini adalah sebagai strategi transformasi sekaligus implementasi dari visi perusahaan, yaitu greener dan smarter tadi ya. Akan merambah ke bisnis yang lebih greener gitu ceritanya. Nah, ini berita di 11 Desember ya. Jadi sudah ada perusahaan ya. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan jasa dari Suryanesia itu adalah Tunas Alvin Tbk. Jadi perusahaan Tbk juga nih, kodenya TALF ya, yang sudah melakukan perjanjian sewa peralatan panel surya fotovoltaik dengan Suryanesia. Nah, jadi ada perusahaan Tbk yang sudah menggunakan jasa Suryanesia. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini atau yang sudah mampir tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe dan klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman. Dan jika dirasa channel ini memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman, bisa minta tolongnya untuk di like, komen, dan share ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Kita flashback ke tahun lalu, di mana pendapatan dari ITMG ini naik 81% dan profitnya naik 162%. Jadi dia profit tertinggi sepanjang masa mungkin ya di ITMG-nya ya, 17,82 triliun ya, luar biasa profitnya. Dan seperti saham-saham batubara lain ya, di tahun 2003 itu kurang bagus ya. Sebenarnya masih bagus-bagus aja sih, cuman karena 2022-nya itu profitnya gede banget ya. Jadi di tahun ini karena harga batubara turun, si ITMG ini juga profitnya turun ya. Bisa dilihat kuartal 1 turun 9%, kuartal 2 turun 48%, dan kuartal 3 turun 76% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Nah, kalau digabungkan ya dari Januari sampai September 2023, bisa dilihat sini pendapatan bersih dari ITMG itu turun 30%. Lalu beban pokok pendapatannya juga naik sedikit ya. Jadi lumayan nih, dia bisa tidak terlalu tinggi ya. Kalau PTBA kemarin beban pokok pendapatannya naik banyak juga tuh ya. Kalau ini hanya 0,58%. Dan laba kotarnya turun 56,62% ya. Dan laba bersihnya ya, setelah dipotong beban dan juga pajak dan sebagainya, itu turun 54,62% ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini yang garis ini ya, itu adalah harga jual ya, rata-rata harga jual batubara dari ITMG. Bisa terlihat di sini di kuartal 3 tahun lalu itu harga jualnya 210,5 ya dolar per ton ya, dan di kuartal 3 tahun ini itu turun 98,7 ya. Jadi turun lebih dari 50%, lebih dari setengahnya nih ya, dari 210 ke 98 ya. Tapi kalau dibandingkan kuartal 2 ya, itu penurunannya sekitar 15% lah ya, dari 113 ke 98 ya. Sehingga itu yang menyebabkan pendapatannya berkurang, otomatis laba bersih dari ITMG juga turun ya. Dan ini adalah penjualan ya secara geografis, di mana untuk secara domestik berbeda dengan PTBA ya, yang didominasi oleh penjualan ke domestik. Kalau ITMG domestiknya hanya 17%, 83%-nya diekspor ya. Terutama yang paling banyak di sini adalah ke Cina ya. Dimana tahun lalu tuh paling banyak ke Jepang, kali ini dia di tahun 2023 ini sampai September itu paling banyak ke Cina ya. Kedua itu ke Jepang, dan selanjutnya Filipina dan juga Thailand. Oke, kita bandingkan juga nih rasio dari EPS per PBV ROE dan juga DER dari ITMG. Bisa lihat sini earning per share dari ITMG itu
jauh ya di atas Adaro, ABMM, MCOL, KKG dan PTBA ya. Jadi dia ya saya bandingkan dengan 5 ini saja gitu ya. Silakan teman-teman cari lah yang lain ya kalau ingin tahu dengan perusahaan batubara lain, kan masih banyak yang lain ya, misalnya Indika gitu ya. Oke, untuk pairnya 3,32 ya. Di sini ya dia medium lah ya, di tengah-tengah ya, tidak terlalu tinggi ya. Karena ada yang paling tinggi di sini adalah PTBA dan juga MCOL ya. Dimana untuk pair ini paling rendah adalah si ABMM ya. Untuk PBV juga terlihat cukup murah lah ya, 1,03, karena di sini ada yang lebih tinggi ya, 1,98. Untuk ROE dia termasuk yang paling tinggi ya, 30% nih. Ya, walaupun masih kalah dari MCOL. Untuk DER ya, hutangnya cukup kecil ini, hanya 0,26 ya. Apalagi jika dibandingkan dengan DER dari rata-rata subsektor oil, gas, and coal ya, yang 0,67, jadi 0,26 ini sangat rendah. Per rata-rata subsektor juga 6,26 ya, berarti TMG di bawah rata-rata subsektornya. Untuk PBV-nya 2,56, lagi-lagi ini PBV TMG jauh di atas, jauh di bawah rata-rata PBV subsektornya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan historis pair dari ITMG-nya sendiri ya, selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pair ITMG itu diperdagangkan di 7,13 ya. Jadi saat ini dia masih sangat jauh di bawah pair rata-ratanya ya. Atau bisa kita bilang under value ya, under value berdasarkan historis pair dia selama 5 tahun gitu ya. Untuk PBV-nya juga bisa lihat di sini rata-rata 5 tahunnya itu di 1,35 dan saat ini di 1,1. Lagi-lagi dia masih bisa dibilang under value ya. Under value-nya tapi dilihat dari sisi historis PBV dia selama 5 tahun terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya ya, di mana di sini ada gap ya. Gap paling tinggi itu di 40.350 ya, karena dia habis bagi dividen ya di tahun 2023 ya, di bulan Mei mungkin ya. Itu turun ya dan belum tertutup. Lalu sempat ada gap lagi di 29.900 tapi sudah tertutup ya. Tapi setelah itu dia bikin gap down baru ya di 30.000 nih, 30.000 rupiah. Itu belum tertutup ya gapnya. Dan saat ini kalau kita lihat dari secara EMA ya, EMA 20 dan 50 ya. Ini penutupan di hari Jumat ya, hari Jumat sebelum liburan panjang kemarin. Itu dia sudah 3 hari ya ada di atas EMA 20-nya. Jadi kita bisa bilang secara short term dia sudah uptrend ya, ada kecenderungan bullish secara short term tapi ya. Tapi dia belum berhasil bertahan di atas EMA 50-nya ya. Jadi ya mungkin dia akan masih bergerak di antara 23.600 dan di resisten ini ya 25.800. Jika resisten 25.800 ini bisa tembus ya dan dia bertahan di atas 25.800, ada kemungkinan dia akan naik lagi ya. Ya mungkin di kisaran sini ya di 28.000 gitu ya. Syukur-syukur bisa menutup gap yang di 30.000. Untuk yang trading ya mungkin perlu diperhatikan ini ya, support ya 23.600 ya. Kalau jebol ya harus rela untuk cut loss lah menurut saya gitu ya. Oke, ini di Public Expose 30 November lalu ada pertanyaan ya, apakah ada rencana ITMG untuk stock split dan bagaimana kebijakan dividen ya. Untuk stock split belum ada rencana stock split. Nah, untuk dividen ya, selanjutnya Persero akan tetap melakukan dividen sebagai wujud value yang dikembalikan kepada para pemegang saham, dan angka 65% masih merupakan angka yang seimbang ya dalam memastikan proses transformasi perseroan berjalan dengan baik. Jadi ya kisi-kisinya ya di sekitar 65% inilah ya dividen dari ITMG. Nah, kita lihat historisnya ya. Di mana tahun lalu juga dividen payout ratio-nya adalah 66% ya. Dan di tahun 2021 juga itu nggak jauh-jauh ya di 68%. Jadi ya memang di kisaran 60-an% ya dividen 2 tahun terakhir ya. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya sempat 100 lebih dari 100% bahkan ya. Dan untuk ITMG ini sudah membagikan dividen interim ya di 2.660 ya, di cum date-nya 11 September ya, expired date-nya 12 September. Jadi selamat untuk teman-teman yang kemarin sudah dapat di 26.600 ya di bulan September ya. Nah, di sini ya. Nah, habis dia bagi dividen ada gap ya. Gap 30.000 itu ya yang belum tertutup lah gitu ya sampai saat ini ya. Oke, nah sekarang kita prediksi ya, karena kan dia nanti bagi dividen final biasanya di bulan April ya. April. Oh, pernah bulan Juni juga ya. Tapi lebih sering di bulan April ya.
Oke, ini adalah earning per share tiap kuartal ya. Jadi kalau kita gabungkan ya dari Januari sampai September, itu earning per share-nya 0,36 US dollar ya. Jadi yang dalam tabel ini itu dalam US dollar ya. Sehingga totalnya adalah 0,36 US dollar ya. Kalau dikonversikan dengan kurs 1 dolar 15.400 rupiah, berarti kira-kira sampai September ini ada 5.544 rupiah ya earning per share. Nah, kalau kita asumsikan di kuartal 4 ini earning per share-nya sama ya dengan kuartal 3 ya, sekitar di 0,09, sehingga nanti dividen lagi. Earning per share-nya dari Januari sampai Desember itu sekitar 6.930 ya. Jadi asumsi kurs rupiahnya masih di 15.400. Sehingga kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya 65% ya, sekitar 65%, berarti dividennya itu adalah 65%-nya dari 6.930 ya, alias 4.504,5 rupiah. Nah, karena dividen interim bisa dibagikan ya sebesar 2.660 ya, jadi kita kurangkan saja ya 4.500 dengan 2.660 ini, berarti masih ada potensi dividen final ya di bulan Aprilan kira-kira biasanya itu sekitar 1.844,5 rupiah. Dengan harga penutupan yang di hari Jumat kemarin berapa tuh ya? 25.350 ya, berarti masih ada potensi dividen sekitar 7,2% ya. Itu kalau teman-teman punya sahamnya di 25.350 ya. 25.350. Nah, kalau teman-teman punya harga di lebih tinggi atau lebih rendah ya silahkan dihitung saja ya kira-kira dividennya berapa ya. Dividen yieldnya berapa ya? Pasti kira-kira ya dividen secara rupiahnya ya 1.844 ya, kecuali ada kuartal 4-nya ternyata labanya naik lebih banyak lagi ya, mungkin dividen finalnya juga akan lebih besar daripada 1.844 ya. Dan biasanya interim itu ya tidak selalu dividen final tidak selalu lebih besar daripada dividen interim ya. Walaupun di tahun lalu sih dividen finalnya lebih besar ya daripada interim ya. Di tahun 2 tahun lalu juga dividen finalnya lebih besar daripada dividen interim ya. Tapi ada juga di tahun-tahun di mana interimnya lebih besar daripada final ya. Misalnya tahun 2019 nih ya, interimnya 705 rupiah tapi finalnya 570, berarti kan finalnya memang lebih kecil gitu ya. Terus yang mana lagi nih? Nah, ini juga ya, interimnya 307 tapi finalnya lebih kecil 167. Jadi ya ada kemungkinan tidak tertutup kemungkinan dividen final itu lebih kecil daripada dividen final gitu sih ya. Nah, itu saja pendapat dari saya ya. Bagaimana menurut teman-teman prospek dividen ITMG ini? Silakan tuliskan di kolom komen ya, apakah teman-teman merasa dividen finalnya akan lebih besar daripada 1.800 atau malah lebih rendah gitu ya. Terus apakah masih menarik ya untuk dikoleksi di harga 25 ribuan ya ITMG ya, untuk mengejar dividen yang sekitar 1.800-an ini ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Sekali lagi disclaimer on dari saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Silakan teman-teman melakukan lagi riset sendiri ya untuk menentukan aksi beli atau aksi jualnya mungkin ya, atau aksi nontonnya aja gitu ya. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.